Coba jadi aku, sebenarnya kalau secara lirik ya, itu sama kayak kisah patah hati antara cewek dan cowok gitu, jadi kayak pasangan. Tapi ritual khusus paling apa ya, sebelum nyanyi biasanya diam gitu. Ya kita pasti sebagai penyanyi berusaha mengasih yang terbaik, cuma kan kalau udah di atas panggung itu kita nggak bisa. Halo Nyata Lover, welcome to Nyata Podcast, dan hari ini kita kedatangan penyanyi yang pasti sudah sangat dikenal karena adalah pengisi soundtracknya Layangan Putus ya, Betul. series dan filmnya ya. Betul. Prinsa Mandagi, selamat datang Prinsa. Selamat datang di Nyata. Datang. Halo. Kita santai aja kali ya. Iya, betul. Gimana rasanya berada di Surabaya? Enak nggak? Terlalu panas ya ternyata. Aku Sudah pikir, tidak terlalu panas. sudah tidak terlalu panas. Karena kayak sama kayak di Bandung dan Jakarta nggak yang begitu. Biasanya kan kalau Surabaya panas ya. Banget. Hari ini aku ngerasanya kayak aman-aman aja. Aman ya. Sudah kemana aja setibanya di Surabaya hari ini? Tadi dari airport langsung kesini sih, jadi belum ya. Tapi tadi di jalan sempat scrolling, makan apa ya Surabaya, udah langsung gitu. Karena tujuan utamanya sebenarnya bukan promo, tapi kayak kuliner. Cari makan ya. Kira-kira udah ketemu mau kemana Aku mau aja? sate kelapa tuh apa ya? Sate Klopo, Ondomohen. Iya itu. Aku mau ke situ, terus mau nasi pedas ya. Nasi pedas. Ada nasi nasi Madura atau nggak apa? tahu tuh nasi apa. Pokoknya aku lihat di sosial media tuh kayak menarik baru itu doang sih. Agak tidak biasa ya gitu ya. Kalau orang-orang datang ke Surabaya yang dicari rawon Ya, udah banyak. soto gitu, Kita mau bebek. cari yang lain. Cari yang lain ya, yang anti mainstream ya. Betul. Baru kali ini juga dapat yang ada orang luar Surabaya datang ke Surabaya carinya sate Klopo. Iya bener, itu enak sih. Belum pernah? Udah Pernah. aku suka. Itu. Suka. Ya. itu makanya itu yang dicari Iya, ya. makanya itu yang dicari. Oke, semoga nanti sukses ya berburu Mudah-mudahan kulinernya sih, ya. belum tutup ya. Semoga. Nggak ngerti ya tutupnya jam berapa. Mungkin jam 8:30 mungkin. Jadi Semoga masih keburu aman ya. Buru. Bisa ngerasain. Mudah-mudahan sih. Kalau nggak besok. Tetap. Harus ya. Nanti berasa tidak ke Surabaya kalau nggak makan itu iya. ya. Prinsa aslinya itu ceria atau melo seperti lagunya sih? Aku bisa mana aja sih, sebenarnya bisa dua, bisa melo, bisa ceria, tergantung situasi dan kondisi ya. Jadi kalau misalkan, tapi aku tuh bukan yang bukan yang ekstrovert, bukan, karena kayak jujur setiap aku keluar berarti aku harus menyiapkan energi, dan nyampe istirahat sih udah habis, udah drain, biasanya diam, nggak bisa ngomong lagi. Kayak gitu. Sebenarnya gitu. Terus kalau nyanyinya sendiri kan kebanyakan kan lagunya kan melo-melo banget. Tuhan, bikin baper gitu loh, yang lagi galau jadi tambah-tambah galau gitu ya. Sebenarnya lebih asik untuk Prinsa sendiri ya. Lebih asik nyanyi yang middle. Yang sebenarnya sih dua-duanya aku suka, cuman hari ini karena bukan selain pasarnya memang lagi galau, aku lagi masih seneng di lagu melo. Mungkin di tahun depan aku akan coba sedikit cheer up biar nggak ada nama tengah Pilu, Prinsa Pilu Mandagi. Biasanya tuh tonton aku tuh kayak, bisa nggak kamu tuh jangan Swisti terus, ntar aku kasih namanya Prinsa Pilu Mandagi loh, katanya gitu. Karena gue Swisti terus. Ya udah deh, mungkin next tahun depan kayaknya akan mencoba untuk lebih update dikit gitu. Karena kan Layangan Putus itu mungkin sebelum menonton seriesnya dan filmnya itu kan kedengaran soundtracknya itu kan sudah rasanya itu udah gelap banget gitu ya. Sudah belum masuk ke filmnya udah ngerasa sedih banget. Ya. Terus yang single yang baru ini juga
juga serupa gitu ya, Iya, setipe gitu ya. betul. Itu bebannya itu gimana ya? Tambah berat gitu Untuk untuk nyanyiin ternyata oh, setipe gitu. sebenarnya nyanyi melo itu lebih menguras Yes. tenaga sih menurut Hmm. aku ya, karena Mm-mm. kayak secara teknikal juga nafasnya panjang-panjang gitu dan Mm-mm. emosinya main banget di situ. Jadi sebenarnya bebannya lumayan ada, cuman Mm-mm. ketika aku bisa menyampaikan pesannya itu dan orang ya receivernya itu kena gitu dengan kayak apa yang aku maksud, itu aku juga jadi ya udahlah nggak jadi beban gitu karena kayak oh berarti pesan yang aku pengen sampai itu nyampe gitu. Ketika sedang menyanyikan lagu gitu dan itu apakah seperti seorang aktor aktris gitu ya, ketika dia masuk ke dalam sebuah karakter tertentu dia harus masuk beneran sampai ke titik komanya itu harus benar-benar dirasain gitu. Kurang lebih sih sama karena Hmm. menurut aku tuh kita kan menyampaikan pesan yang ada di dalam sebuah lagu ya, Hmm. seorang Hmm. penyanyi kan tugasnya itu. Hmm. Jadi sebisa mungkin harus tersampaikanlah apa yang dimaksud dengan Hmm. lagunya tersebut gitu, Hmm. apapun yang Hmm. dibawain. Ya bisa dikatakan seperti aktris juga karena memang kita harus masuk ke dalam lagunya sih. Hmm. Bisa dengan kalau aktris kan mungkin agak spare-nya lama Iya, tapi setelah keluar ya sudahlah gitu iya, ya. iya, Sementara iya. penyanyi ya mungkin sampai selesai dia nyanyi, Iya, iya. selesai. Tapi kan dia harus menyanyi-nyanyikan terus Iya, gitu. iya. Kadang tuh Mm-mm. pun kita yang nggak apa ya, maksudnya nggak yang terlalu gimana-gimana sama lagunya. Mm-mm. Kalau misalkan audiensnya sudah tahu lagunya, bahkan Mm-mm. kayak audiens tuh bisa ngasih energi buat saya gitu, buat kita Mm-mm. kita sebagai Mm-mm. penyanyi gitu. Jadi Mm-mm. kayak apa ya? Sama-sama sih saling gitu loh. Jadi antara antara penyanyi sama audiens itu tuh sama-sama ngasih energi gitu. Energi. Jadi setiap tampil itu selalu berbeda gitu ya Betul. karena Jadi penontonnya nggak berbeda. selalu kayak kadang kayak jadinya sing along, nggak yang Mm-mm. terlalu Mm-mm. mellow banget gitu. Mm-mm. Yang sebagian sih penyanyi kayak gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Kalau untuk lagu yang Coba Jadi Aku ini sebenarnya bercerita tentang apa sih? Coba jadi aku sebenarnya kalau secara lirik ya itu sama kayak kisah patah hati antara cewek dan cowok gitu, jadi kayak Hmm. pasangan. Hmm. Tapi di sini aku mau ngubah patah hatinya tuh bukan antara cewek cowok, bukan pasangan maksudnya, Hmm. tapi antara anak dan orang tua. Jadi patah Hmm. hatinya seorang anak sama orang tua. Ya, yang dimana aku tuh ngusung konsep daddy's issue. Jadi trauma masa kecil yang terbawa sampai dia dewasa dan akhirnya setelah dewasa dia masih terbayang-bayang sama masa lalunya. Makanya di sini ada lirik tuh coba sekali saja bila kau jadi aku tuh maksudnya itu. Jadi kayak anak yang punya trauma masa kecil tapi di waktu besar itu dia bisa di waktu dewasa saat dia dewasa tuh dia bisa akhirnya memaafkan masa lalunya gitu. Jadi kayak sebenarnya pesan yang ingin aku sampaikan segimanapun kamu punya trauma, ibaratnya sedalam apa luka kamu, memang nggak akan bisa sembuh gitu aja kalau misalkan kita juga nggak ada usaha untuk pengen sembuh sebetulnya. Jadi kayak sebagai anak menurut aku tetap harus memaafkan orang tua karena orang tua kita juga nggak tahu cara jadi orang tua pada saat pertama kali punya kita gitu. Jadi kayak nggak ada pedoman menjadi buku panduan menjadi orang tua tuh nggak ada. Jadi kayak wajar banget ya make mistake, pokoknya bikin salah atau berbuat yang maksudnya kecerobohan orang tua karena mungkin mereka pun nggak ngerti. Jadi kayak aku ingin bilang sama anak-anak yang punya trauma, tolong bisa maafin orang tua kamu karena mereka juga baru hidup sekali di dunia gitu. Dalamin apa misi Iya, dalam dari misi itu, lagu iya. itu. Sebenarnya aku selain pengen merangkul teman-teman yang mungkin punya
isu di dalam keluarganya gitu ya. Aku juga pengen ngasih pesan itu juga, yuk kita sama-sama pelan-pelan berdamai dengan situasi itu, karena ya mau sampai kapan kita menggenggam luka yang sakit itu, karena nggak akan sembuh kalau digenggam terus gitu. Tapi nggak ngalami kan? Enggak sih. Punya teman Eh, atau siapa yang punya hal yang sama? temen-temenku sekelilingku tuh banyak banget yang mengalami hal itu, dan aku juga lihat di sosial media beberapa tuh banyak konten-konten yang mungkin mereka apa ya, share tentang ketidakharmonisan di keluarganya kah atau apa, dan itu yang apa ya, memacu aku untuk kayaknya aku akan bikin ini sih untuk mereka gitu, bikin karya ini gitu. Oke. Untuk proses kreatifnya sendiri? Proses kreatifnya sebenarnya lagunya sudah jadi sebetulnya. Ini yang nyetain Clara Riva. Jadi aku dikasih beberapa lagu sebetulnya sama A&R-ku, sama labelku ini dikasih beberapa lagu. Cuman aku suka banget lagu Coba Jadi Aku, karena menurut aku secara melodi, secara lirik ini tuh kayak semuanya sudah satu package. Jadi biar aku yang mengkonsepkan apa, dan aku juga sempat izin sama penciptanya untuk kayak boleh nggak aku apa ya, twist kalau patah hati ini bukan sama pasangan tapi sama orang tua, boleh aja gitu. Jadi kayak sebenarnya POV-nya bisa kemana-mana sih. Misalkan kamu lagi patah hati nih sama pasangan kamu, boleh pakai lagu Coba Jadi Aku. Kamu lagi nggak baik-baik aja mungkin sama teman kamu atau sama keluarga kamu, boleh banget. Jadi kayak aku tidak membatasi, cuman yang aku naikkan ini adalah konsepnya daddy's issue atau ya family's issue lah. Bukan bercerita tentang, kadang-kadang kita tuh kan dihakimi ya. Yeah. Dihakimi untuk sesuatu yang orang lihat itu ngelihat hanya sekilas. Kita seperti itu kan pasti ada Iya. backgroundnya, Ada gitu, kenapa backgroundnya. seperti itu gitu. Betul. Iya, jadi kayak karena aku rasa tuh kisah cinta pasangan udah terlalu banyak ya, maksudnya aku pengen ngangkat ini biar ya teman-teman yang merasakan hal seperti itu merasa dirangkul dan merasa ada yang mewakili perasaannya gitu. Ada feedback dari orang-orang yang sudah dengerin? Mostly mereka pada nangis sih, kayak kenapa sih bikin lagu gini banget gitu, relate banget untuk aku. Banyak yang mereka mungkin apa ya, nggak baik-baik aja hubungannya sama orang tuanya atau sama temennya. Banyak kan tuh sama orang tuanya sih, dan mereka tuh kayak kok bisa sih relate banget sama aku gitu. Terus kayak ya karena memang aku melihat teman-teman sekelilingku banyak yang gitu, jadi aku kayak pengen ngasih ini buat mereka gitu. Sebetulnya dari lagu-lagu yang Prinsa pernah bawakan dan next akan dibawakan gitu ya, sebetulnya ada apa ya, benang merah yang pengen Prinsa bagikan ke orang-orang bahwa ini adalah Prinsa yang pingin punya misi seperti apa gitu? Sebenarnya dari awal aku rilis single, sebenarnya pengen nge-empower buat perempuan ya terutama gitu. Pengen mendorong mereka tuh untuk percaya diri sebetulnya di awalnya, percaya diri, punya value. Jadi kayak jangan mau kalah lah sama laki-laki dengan tanda kutip tuh kayak mau di apa ya, mau di injek-injek mungkin sama pasangan. Makanya lagunya kayak lagu-lagu aku tuh berhenti mengerti. Jadi kayak ketika kamu udah disepelein sama laki-laki, udah buang aja gitu, ngapain sih. Nah itu kan udah sering banget. Makanya sekarang aku mau mencoba untuk kayak apa ya, bisa merangkul teman-teman yang ya di luar dari itulah, dari kisah percintaan. Sebetulnya masih tetap kayak benang merahnya pengen tetap ngasih karya yang berimpact gitu loh buat yang denger gitu, terutama perempuan gitu. Dan aku yakin banget ya sekarang tuh banyak banget tulang punggung keluarga tuh perempuan. Itu sebenarnya yang mengencourage aku juga sebagai apa ya, aku juga perempuan gitu ya, aku juga maksudnya pengen rangkul mereka juga gitu, yang
mungkin dia juga punya daddy's issue atau apa, jadi tetap sebenarnya acuannya perempuan, cuman ya itu bisa kemana aja sih, maksudnya aku tidak membatasi, cuma misinya adalah aku mengencourage perempuan untuk bisa apa ya, kuat dan berani sebetulnya. Perempuan ya bersyukur sih, di satu sisi bersyukur ya dilahirkan sebagai seorang Iya, perempuan gitu ya, karena di balik laki-laki yang hebat, yang betul, sukses, itu ada perempuan yang hebat. betul. Tapi sebaliknya gitu ya, perempuan yang hebat belum tentu ada laki-laki yang sukses di belakangnya. Iya, betul. Kebanyakan justru di balik perempuan yang hebat, yang kuat, yang tangguh itu ada laki-laki yang tidak bisa. Iya, kebanyakan mostly aku lihat tuh kayak banyak sih yang kayak gitu, perempuan yang berjuang sendiri, yang bertahan sendiri. Jadi kayak nggak tahu sih, sampai hari ini aku masih salut banget sama perempuan karena dia tuh bisa melakukan apapun. Ya, Eh, bahkan kayak hal yang menurut aku tuh kayaknya perempuan nggak bisa deh ngelakuin ini, tapi ternyata bisa gitu. Jadi kayak di kacamata aku sih, aku nggak menggeneralisasi, di kacamata aku perempuan tuh lebih kuat daripada laki-laki buat aku ya. Jadi kayak apa ya? Ya udah nggak tahu, karena itu yang aku lihat sih. Maksudnya aku berdasarkan experience-nya aku mengambil kesimpulan kalau kayaknya perempuan itu lebih tangguh dibanding laki-laki sebetulnya. itu misi. Iya, Ya, salah satu misi yang pengen. salah satu misi. Jadi pengen ya meskipun lagunya adalah sesuatu yang general gitu ya, Betul, tetapi lebih betul. mengarah kepada Lebih ngarah sana sebetulnya. eh, pernah menulis lagu sendiri? Pernah beberapa kali aku nulis, dan yang sudah rilis mungkin ada 2 lagu, cuma sisanya masih aku simpan buat next ya. 3 lagu kayaknya udah rilis. Ada apa ya, judulnya Setengah Nyawa, Bertemu, sama Percuma yang terakhir banget. Di situ aku involve sama Music Basic juga. Jadi 3 lagu itu yang aku tulis, yang sudah rilis. Sebenarnya lebih suka menyanyikan lagu orang lain atau menyanyikan lagu sendiri? Pasti lebih seneng nyanyi lagu sendiri sih. Kenapa? Karena kayak ya itu dengan perasaan kita tuh kayak lebih jujur lagi gitu loh, dibanding kalau misalkan sudah ada lagunya. Menurut aku ketika membawakan karya yang ditulis sama diri sendiri itu lebih jujur dan lebih tahu aja sih makna apa yang di dalam karya tersebut gitu. Jadi kita ngebawainnya juga kayak enjoy gitu, lebih effortless gitu ya. Pilihan katanya juga sudah pilihan Iya, kata yang udah kita tahu, pilih sendiri gitu ya. Iya, sering kita pilih gitu. Oke. Sebagai penyanyi selain rilis single pasti kan juga tampil di banyak tempat gitu ya. Untuk tetap, dan itu kan juga jumlahnya kan tidak terbatas gitu ya. Betul. Bagaimana sih menjaga supaya emosinya itu tetap sama gitu ya, atau mungkin justru lebih mungkin emosional gitu, karena berulang kali dinyanyikan, kadang-kadang penyanyinya sendiri kan juga bosan gitu ya. Ups and down sih sebenarnya kalau kayak gitu. Jadi kayak yang tadi aku bilang, ketika kita bernyanyi kadang emang kita yang lagi emosional banget, kadang malah audiens atau penonton yang kasih energi buat kita masuk ke dalam lagunya sih. Jadi kayak setiap nyanyi, sebenarnya setiap manggung itu ada apa ya, menurut aku ada hal magis yang terjadi sih. Nggak tahu kenapa ketika satu kata atau satu kalimat mereka nyanyikan itu rasanya kayak ngasih ngeboost energi buat aku sih sebetulnya gitu. Jadi kayak menjaga emosionalnya ya, selain memang mengendalikan ya nyanyian dari penonton, itu salah satu boost terbaik sih buat tetap stabil emosinya. Biasanya ada ritual khusus gitu? Ritual khusus paling apa ya? Akan kencur, karena kayak kalau
kencur sih emang udah tahu khasiatnya kan, khasiatnya Hmm. memang buat melegakan tenggorokan. Paling gitu aja sih, sama biasanya diem sebelum sebelum nyanyi, biasanya diam gitu kalau manggung. Butuh waktu untuk Butuh waktu untuk diriku sendiri iya, dan bener-bener. Berapa menit paling nggak lama sih gitu. pernah ngerasa apa ya, failed dengan tampil di panggung gitu? Ada beberapa kali kita tuh kadang ya, nggak tahu aku doang atau gimana, kadang aku sebagai penyanyi pun suka ngerasa kayak kalau dengar suara sendiri ya, aduh bisa nggak denger gitu, karena kayak geli sendiri sebetulnya, kayak aduh bisa nggak denger lagi nih suaranya. Jadi kadang kalau misalkan udah manggung terus banyak yang tag kadang aku repost aja, cuma nggak mau denger lagi karena kayak ngerasanya suka jelek atau apa. Tapi beberapa kali pernah ngerasa fail, entah karena mungkin nggak perfect pitch, maksudnya kayak yang fals gitu ya, ada. Cuma ya menurut aku fals itu manusiawi guys, jadi kayak kalau nggak fals ya keren juga sih. Cuman tuh kayak ketika fals jangan dibilang kayak nggak profesional atau apa, karena kalian nggak tahu di balik itu dia habis ngapain, capek atau apa, kesehatannya kayak gimana. Jadi kayak itu sangat manusiawi gitu. Gitu ya. Relate ya, coba jadi aku gitu ya. Iya, coba jadi aku. Cobain deh manggung dari sini ke sana, sini sana ya, kota lain ke kota lain. Yang lihat enak gitu ya, Iya, komentar iya, gitu. memang maksudnya kayak ya kita pasti sebagai penyanyi berusaha mengasih yang terbaik. Cuma kan kalau udah di atas panggung itu kita nggak bisa ngatur gitu loh, maksudnya. Ya pasti kita pengennya ngasih yang oke dong gitu. Cuman kalau misalkan ada sedikit-sedikit ya maafin aja ya guys. Oke, ini 2024 kan hampir berakhir gitu ya. Kira-kira kalau flashback gitu, apa sih yang Prinsa ngerasa, aku 2024 sudah melakukan ini, sudah sukses di sini, tapi ada 2024 yang ternyata mungkin masih ada bayangan kemarin pernah bikin sesuatu, berharap pengen bisa sesuatu, tetapi ternyata masih belum. Alhamdulillah sih 2024 ini tahun yang apa ya, yang bisa bikin aku keluar dari rasa, aku juga sempat drop sih dalam berkarya sebetulnya. Cuman di tahun ini juga aku bisa bangkit lagi karena aku ngerasa kayak lumayan capek, mungkin habis kemarin syuting kayak aduh mau bikin lagi gimana ya, agak gitunya. Cuma kayak di tahun ini juga aku dapat support system yang oke buat aku bisa bangkit untuk berkarya lagi. Jadi so far so good sih, tidak ada hal yang maksudnya itu belum kesampaian penyesalan ya, gitu penyesalan nggak ada. Semuanya disyukuri. Tahun ini mudah-mudahan tahun depan bisa lebih apa ya, lebih baik lagi dalam menggunakan waktu, efisiensi waktu aku sendiri sebetulnya. Kita nggak ada yang tahu umur tuh sampai kapan, jadi kayak sebisa mungkin di setiap hari kasih yang terbaik gitu. Siapa aja sih yang akhirnya bisa ya stay on track gitu? Supportnya ya pasti papi mamiku, terus kayak diri aku juga sih yang akhirnya kayak oh iya ternyata aku tuh masih apa, harus berkarya lebih banyak, dan temen-temen di luar sana tuh harus bisa lebih ya mendengarkan karya-karyaku juga. Masih banyak orang yang bisa yang belum dengerin karya aku, jadi kayak aku masih punya tugas yang banyak. Jadi kayak diri aku pasti yang mensupport diriku sendiri juga, terus mami papiku, terus kayak pasanganku juga. Untungnya dia masih apa ya, bukan masih sih, memang selalu support sama apa yang aku lakukan as long itu baik. Biasanya tuh kan ada tuh pasangan yang repot gitu ya kalau misalkan kemana-mana, tapi alhamdulillah pasangan aku enggak. Terus kayak kakak-kakakku dan juga labelku sih, yang mereka tuh kayak percaya sama aku kalau aku tuh masih bisa on the track di musik gitu. Untuk 2025, andai kita diberi usia panjang, lebih panjang lagi, kira-kira mau ngelakuin sesuatu yang baru atau melanjutkan film dan musik?
kita nggak pernah tahu sih 2025 tuh akan terjadi apa, cuman yang pasti aku akan melakukan petualangan yang baru mungkin ya, nggak tahu gimana, nggak tahu seperti apa, cuman yang pasti, bernyanyi dan berkarya di film maupun musik itu masih akan tetap aku lakukan sih di tahun depan. Oke, sukses buat Prinsa untuk Terima karir kasih, musiknya, amin. karir filmnya. Moga-moga Amin. 2025 ada film Amin, lagi ya. amin. Kalau single pasti akan ada, Akan sudah ada pasti sih, ya gitu ya. tungguin aja. Ada sesuatu yang pengen disampaikan? Sesuatu yang ingin disampaikan mungkin buat teman-teman yang mendengar Coba Jadi Aku pengen kalian tahu kalau kalian tuh nggak sendirian, jadi masih banyak di luar sana juga yang merasakan hal seperti kamu. Yuk kita berpegangan tangan, yuk kita rangkulan untuk bisa saling menguatkan, berdamai sama keadaan masa lalu. Jadi jangan jangan patahkan mimpimu karena masa lalu kamu yang mungkin kurang baik atau seperti ya mungkin masih membayangi kamu. Jadi kayak tetap semangat, berkarya terus, tetap happy, pokoknya jaga kesehatan juga buat teman-teman. Jangan lupa untuk dengerin single terbaru aku juga, Coba Jadi Aku, di all digital platform, dan juga bisa ditonton short movie dan MV-nya di YouTube aku. Jadi tag aku juga nanti kalau kalian dengerin. Pokoknya itu aja sih sebetulnya ya.